Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke guys, mari kini sekarang kita akan bahas tentang haramnya menyambung rambut, tato, dan mangut gigi ya. Karena masih banyak yang melaksanakan terutama menyambung rambut ya. Dan juga tato. Juga mangut gigi juga sih. Jadi memang sekarang lagi hal-hal yang dilakukan dulu tuh mulai digiatkan kembali gitu. Ya mungkin setan-setan lagi aktif ya sekarang ya, makin aktif. Oke, mari kita simak ya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 117 sampai 119 ya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untukku, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Adapun hadis guys, itu dari Asma radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita telah bertanya kepada Nabi. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku terkena sejenis penyakit pada kulitnya sehingga rontok rambutnya, dan kini saya akan menikahkannya. Apakah boleh saya sambung rambutnya? Beliau menjawab, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta menyambungkannya. Muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, mirip dengan hadis di atas. Muttafaq alaih. Oke. Adapun hadis selanjutnya yaitu Humaid ibnu Abdurrahman mengatakan ia mendengar Muawiyah radhiyallahu anha berkhutbah pada waktu haji dari atas mimbar Nabi. Ia mengambil potongan rambut dari tangan seorang pengawal. Ia berkata, wahai penduduk Madinah, manakah ulama kalian? Saya mendengar Nabi melarang hal seperti ini dan beliau bersabda, sesungguhnya Bani Israel hancur ketika para wanitanya memakai ini. Jadi, pelajaran apa yang dapat kita petik? 1. Larangan menyambung rambut dengan rambut lain atau meletakkan sambungan rambut pada rambut lain, yaitu sejenis sanggul atau wig ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang demikian itu haram hukumnya secara mutlak. Ulama lain merinci bahwa apabila sambungan itu berupa rambut asli, maka hukumnya haram. Namun apabila palsu, maka diperbolehkan bagi wanita yang bersuami untuk memakainya atas izin suaminya. Sedangkan bagi wanita yang belum bersuami, tidak boleh memakainya. Demikian pula diharamkannya secara mutlak bagi pria memakai rambut sambungan. Yang kedua, pelajaran dari hadis yang diriwayatkan Muawiyah adalah adanya kewajiban seorang penguasa untuk mengingkari kemungkaran dan anjuran untuk menghapuskannya, serta dorongan melakukan taubat bagi mereka yang melakukan kemungkaran. 3. Beredarnya jenis kemungkaran di tengah khalayak umum tanpa diingkari oleh ulama dan pemerintah dapat mendatangkan kehancuran dan musibah dari Allah yang bersifat umum dan mencakup semua pihak. 4. Ancaman bagi umat Islam bila terperosok ke dalam kemaksiatan dan menebar berbagai pelanggaran, khususnya bagi wanita-wanita telanjang yang mempertontonkan perhiasan dan kemolekannya kepada orang lain, serta berbagai perbuatan buruk mereka, semisal menyambung rambut dan lainnya, dan umumnya kepada semua kaum muslimin yang membiarkan berbagai kemungkaran dan tidak berusaha memberi peringatan kepada mereka. Adapun hadis yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan, juga wanita yang membuat tato dan yang memintanya. Muttafaq alaih. Jadi pelajaran hadis tersebut, menyambung rambut dan rambut orang lain adalah haram menurut kesepakatan para ulama dan pelakunya wajib segera bertaubat. Haram pula hukumnya bertato baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, tempat yang ditato najis dan wajib dihilangkan bila tidak membahayakan bagi dirinya. Namun bila membahayakan, maka tidak wajib dihilangkan. Hadis selanjutnya yaitu
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan, wanita yang mengambil sebagian alisnya, dan wanita yang merenggangkan gigi-giginya, wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Maka seorang wanita berkata kepada Ibnu Mas'ud tentang hal itu, maka Ibnu Mas'ud menjawab, mengapa aku tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah dan hal itu ada dalam Al-Quran? Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Itu dari surat Al-Asr ayat 7. Pelajaran yang dapat kita petik yaitu 1. Tidak boleh mengubah sesuatu ciptaan Allah, baik menambah atau menguranginya, baik untuk memperindah atau tujuan lainnya. Kecuali apabila ada keharusan secara medis, maka boleh mengurangi atau menambahnya. Misalnya habis kecelakaan, nah bisa diperbaiki misalnya giginya ya, dan lain sebagainya. Mengubah ciptaan Allah yang tidak dibolehkan adalah mengubah yang sifatnya baku. Adapun bila tidak baku seperti mewarnai dan menggunakan daun pacar, maka boleh dilakukan selama tidak terlihat oleh lelaki yang bukan muhrimnya. Haram hukumnya mencabut rambut di wajah seperti alis, bulu mata, dan lainnya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis di atas hanya disebutkan perempuan saja karena kebanyakan yang suka melakukan perubahan adalah wanita. Diperbolehkan bagi wanita menghilangkan rambut yang tumbuh di wajahnya seperti jenggot dan kumis. Terakhir, haram hukumnya menjarangkan gigi. Biasanya dilakukan oleh orang-orang lanjut usia untuk memperindah gigi agar seperti anak-anak. Begitu pula gigi yang terlalu panjang atau gigi tumbuh tidak boleh menanggalkan atau memotongnya, kecuali jika gigi tersebut dapat menyebabkan bahaya bagi dirinya, maka boleh dicabut. Jadi gitu guys, perihal tentang rambut, menyambung rambut, terus mempanggur gigi maupun bertato ya. Jadi itu semua dilarang oleh Allah ya guys. Apa yang dilarang itu berarti haram ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.